Yakin kan sholat kita dari pejabat sampai rakyatnya kacau balau. Dampaknya nggak ada. Dampaknya harus mendapatkan 8 poin. Maka kalau bisa ditulis ya, ada pulpen, lupa aku bawa pulpen. Masing-masing dibawa. Oh, udah bagus. Kecil belajar. Hasilnya ada 8. Kalau kita belajar hasilnya nggak 8 ini, rasanya salah. Pertama, rendah hati, sobar, cerdas, produktif, menyayangi, hobi memberi, berani, dan berakhlak mulia. Jadi kalau kita sombong hasilnya nggak berguna. Banyak marahnya kita. Orang lain salah aja, nggak benar sholat kita. Makin bodoh memahami hidup, nggak benar kita. Malas melakukan tindakan ke akhirat, nggak benar. Membenci orang lain, tidak benar. Bakhil terhadap diri dan lingkungan, tidak benar. Takut menegakkan yang benar dan berpura-pura, itu ya. Gus Mul bisa ada kursi kan sini. Ini merahnya harusnya ada 3 warna ya. Rendah hati, sobat, cerdas, produktif, menyayangi, menyayangin, ya. Apa lagi? Memberi, berani, berakhlak mulia. Kalau hasilnya sombong, seolah paling benar dia, marah, gampang marah, keluh kesah, bodoh, malas, membenci, bakhil, takut menegakkan yang benar, terakhir berpura-pura baik. Ini semua Quran semua Pak ya. Jadi kita bongkar, itu perlunya nanti kita belajar. Jadi insya Allah kita belajar bagaimana Quran menjawab. Pertama sekali kita harus melakukan potong ekor. Harus berani potong ekor. Ketika sperma jutaan, dari bahasan ilmiahnya 200 sampai 250 juta sperma yang terpancar dari bapak kita mengejar sel telur di rahim seorang ibu kita. Dari jutaan, ratusan juta, ribuan, sampai puluhan mengejar sel telur. Jadilah kita ini semua. Siapa nama abang? Yusuf. Wah, ini Nabi depan, Nabi Yusuf. Gagah kali. Ya kan Nabi depan kita cocok lah. Apa nama abang? Supriyadi. Supriyadi, Jawa Tengah. Coba. Supriyadi. Yusuf. Ini harus hafal. Insya Allah aku hafal namanya. Aku kalau Abi usia 61, Abi kalau nggak kenal orangnya, rasa bersalahnya kuat. Kok bisa lupa aku sama Yusuf dia? Apa yang menyebabkan aku kok lupa sama dia? Karena boleh jadi teman akrabmu itu yang akan menyelamatkan dirimu, itu yang kau abaikan. Kau pikir kalau kamu udah hebat, sementara kau abaikan tetangga sebelah.
Siapa namanya? Panggilannya? Nana. 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 Kami ya. Nah. Apa? Ahmad Junaidi. Panggilan Junaid. Iya, tentara aja, Jundul. Tentaraku ya kan. Nana Junaidi Yusuf Supriyadi. Bapak siapa? Panggilannya? Saifuddin. Saiful. Yang pernah perang apa tuh ya? Perang Badar pernah ya? Saifullah. Siapa namanya? Pedang Allah. Siapa yang gelar pedang Allah? Yang paling top meninggalnya di tempat tidur? Siapa? Khalid bin Walid. Jutaan sperma keluar. Satu yang jadi. Berapa juta yang kita kalahkan? Jadi begitu sampai ke sel telur, itu ekor yang panjang tadi, ekor yang panjang, sel telurnya itu, dia masuk, dia potong ekor, srek, baru jadi kita, jadilah seorang Yusuf Abidoni, jadilah seorang Supriyadi, Nana, pejuang Junaidi, Khalid bin Walid. Jadi kita ini mengalahkannya. Dan besok kita akan mengalahkan lagi jutaan untuk sampai ke alam kubur. Lo potong ekor, cek, ekornya nggak masuk. Kalau ekor mau masuk, mens namanya, nggak jadi manusia kita. Ekor itu hanya untuk dapatnya mencapai itu. Mercy, berapa harganya Mercy? 2 miliar, ada yang terbaru 4 miliar. Walau 4 miliar mau ketemu dengan Pak Berkah, tetap potong. Nggak bisa mobilnya ketemu sama manusia, dia harus di lantai 6, habis. Jalan kaki lah orang yang bawa mobil tadi. Itu ekor namanya. Jadi kalau mau kita sholat, nggak boleh ke ulama, kayak ustadz, kayak pejabat, kayak jenderal. Itu ekor potong. Kau bukan siapa-siapa. Aku nih penyawa yang sholat. Ekor mana mungkin men sholat. Bahasa lain, wawailul lil musalli. Ulama terkenal sholat mens. Wawailul musalli. Pengurus masjid, karena sudah hebat dia lah, Allahu Akbar, bisa masuk ke Baitullah pakai ihram, Allahu Akbar, ihramkan semua. Aku tidak tahu siapa kau, kata Allah. Kau bukan pejabat, kau bukan jenderal, kau bukan siapa-siapa. Aku tahu aja Abdullah. Abdullah itulah manusia yang potong ekor. Jadi kalau kita sudah hebat dengan profesor doktor kita, kau bawa sholat, tidak diterima Allah. Kotor kita di hadapan Allah. Karena syaratnya untuk jadi diterima manusia harus potong ekor. Masuk ke Baitullah, potong ekor, cerek, ekor dibawa sana. Mohon maaf Pak, lagi tawaf, itu ekor gadget tuh ekor tinggalkan, cekrek. Pergi ke Baitullah, lempar ke situ gadgetmu. Tak boleh kau bawa ke Baitullah, lemparkan. Berguna ada dua, untuk menyapa atau bilang aku mau berangkat, dan untuk dijemput. Itulah. Atau bahkan nggak usah pakai ekor itu, baru benar umrohmu. Ini umroh kita sudah selfie semua, ekor semua bertaburan di Baitullah sana. Allah lihat men semua Baitullah, men semua. Kenapa? Karena dia bawa ekornya. Sudah umroh berapa kali? Sudah haji? Mau berangkat haji? Jangan ada di kepalanya duit. Siapa namanya? Imam. Kau imam yang manggil Abi. Bang Imam mau berangkat haji. Pakai apa?
Labbaik Allahumma labbaik, tidak pakai ekor. Ngomong, aku gak ada duit nih. Ya nggak bisa berangkat lah, karena kau bilang gak ada duit, ya gak ada duit, gak berangkat kan. Pakai ekor berarti. Aku udah pensiun ini, ya gak berangkat. Kau pikir si pensiun itu, si duit itu yang memberangkatkan kamu? Tidak, aku yang manggilmu. Karena masuk ke sana bukan ekormu jutaan orang kemarin atau manusia yang masuk ke sana, katakan ribuan orang, berapa miliar rugi, apa istilahnya itu, kemarin dia berangkat habis semuanya, pada bangkrut semuanya. Kenapa? Karena ekor yang dibawa. Mari umroh bersama dengan Ustaz ini, dengan Ustaz, dia pakai ekor, gak dapat. Umroh bersama Allah itu enak. Ini enggak ada bersama siapa, dipajang sama Ustaz sama dengan ahli dunia, nggak ada apa-apa. Saya dipahami. Jadi belajar sholat Allahu Akbar itu sudah hilang semua, lo bukan pejabat semuanya. Alhamdulillah. Dari sini kita akan kupas 10 kali pertemuan. Siapa namanya? Suroso. Serasa enak memang. Lo tak ada Suroso ini, tak enak makan. Begitu pendekar Junaidi, Yusuf, Nana, dan Khalid bin Walid. Sebelahnya Ion. Gak bisa hidup ini tanpa Ion. Ion plus dan minus bergabung hidup hari ini. Maka Ion gak datang, berarti ini kita tamat, gak hadir. Jadi menentukan hadirmu di sini bersama dengan Ion plus dan Ion negatif. Gitu dia. Datang ke tempat ini, kita membuka rahasia itu. Lepaskan ekor-ekormu yang dokter, profesor, jenderal semuanya, gak ada apa-apa itu, kos kecil. Mens. Bisa belajar kita. Mulai tak enak. Siapa nama? Anak muda. Maulana. Berapa usia? 40. Berapa anakmu? 2. Kalau nggak dapat ditanya, Abi pakai tongkat kuda. Dibeli di Mesir. Bukan harganya, tapi tongkat kudanya ini. Ada 3 kuda dalam Al-Quran. Al-Adiyah, Ribatul Khair, ya kan, Sofinatul Jihad. Apa itu? Nanti itu kan kajian. Sampai kemari jangan bawa ekor. Siap? Artinya kok nggak gampang dimarahi, nggak gampang dihina dia. Orang ekornya nggak ada. Aku ini pejabat, tolong dong hati-hati bicaranya. Loh, aku nggak pernah gitu, ngerti nggak? Kita sama semuanya. Sampai sini jelas? Kalau enggak, engkau mens. Kalau begitu, boleh jadi sholat kita ribuan rakaat mens hasilnya, karena kau merasa diri kau yang kau bawa. Imam dengan ustadz yang membawanya kan, satu dengan pengusaha yang bicara, satu dengan konglomeratnya, satu dengan jenderalnya. Ya bisa, nggak dapat apa-apa. Maka susah kita mendapatkan nilai yang terbaik. Kenapa? Ekor masih ikut terus. Itu Bang Yusuf, Jenderal Khalid bin Walid. Nah, supaya tertib kita, Abi mengharapkan jangan absen. Siap plus minus, Abi ngomong tanya. Mau sakit kayak mau apa, tanya. Pengajian ini bukan ustadz ke murid, bukan. Abi adalah saudara kalian, abang kalian atau adik kalian. Abang Nana, Yusuf berapa usia? Abangnya Yusuf, Abidodin abang, bukan ustaz. Pak Barkah itu 70, abangku. Jadi bukan guru ke murid, tapi keluarga. Karena kita ingin membongkar, memotong ekor-ekor kita. Ayatnya ada ayatnya. Coba buka surat. Nah, itu perlunya Quran.
Pak Khalid bisa ini, bisa baca juga kecil gitu terjemahannya. Yang terjemahan bisa baca. Buka surat 41 ayat 39. Fussilat. Fussilat. 41. Cara melihat Quran di atas itu aja, nggak usah diulang. Sini ada angkanya di atas. Fussilat 47 Pak. Pas 139, baca, mengisuk, yang keras. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya engkau melihat bumi ini kering dan tandus, tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkan pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan air masuk ke bumi yang kering, yang tandus. Hasilnya apa? Subur. Paham Maulana? Hasilnya apa? Subur. Nanti Abi tanya lagi besok ya. Abi periksa catatannya. Ini kita belajar sampai mati nih. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Bukan sampai tua. Bukan sampai punya cucu. Dengarkan benar. Air masuk kemana? Ke bumi yang kering, bukan basah, yang tandus, hasilnya subur. Perhatikan nih, masuknya ayat Allah, ingat ya, kau nggak punya apa-apa, baru kau subur. Tapi kalau kau basah, kau sudah punya pengalaman banyak, maka nggak subur sebenarnya. Jadi air masuk ke bumi yang kering. Inilah judulnya gelas kosong. Apa namanya? Gelas kosong dirimu. Kalau kau gelas kosong, gampang habisinya. Tapi kalau kamu merasa sudah hebat, sudah tahu ilmunya, sudah semuanya, kau sudah basah, nggak bisa masuk, nggak akan subur. Apa guna datang kembali? Melaga ilmu tidak. Buat aja bodoh, walaupun kita sudah berpuluh tahun kita ke Mekah sana. Ada berapa ratusan kali ke Mekah. Bodoh kan aja diri itu. Kenapa? Itu ekor semua. Siap gak mendengarkan orang lain. Baru top. Ini kita belajar seperti ini. Mati di antara kita di sini, mati syahid. Jelaskan dikaji. Nah sekarang kita kemana? Begitu kita tahu bahwa bumi kita kering, mudah masuknya ayat Allah. Ada berapa orang usia di atas 64? Berapa? Apa namanya? Anwar. Banyak kali cahayanya. Kasihlah cahaya aku. Bagi sikit cahayanya. Loh, Nur satu, Anwar banyak cahaya kawannya. Abi dari Melayu Medan. Dibicara Abi seperti ini. Siapa lagi? Siapa nama Pak? Aan. Aan itu orangnya harus punya prestasi. Bertindak untuk nyaman. Aan. Achievement, action, nice. Punya prestasi, bertindak untuk orang nyaman di sekitarmu. Kalau enggak, ganti namanya Aan. EN. Berapa usia Pak An? 70, keren, masih muda. Kenapa ditanya? Sebelah kawan kita berapa? 72. Usia 64 tahun mulai belajar Quran. Dan 3 tahun kemudian hafal 30 juz. Kenapa? Dia sadar dia kering. Aku gak tahu apa-apa ya Allah.
bodoh kali aku ya Allah, sudah 64 tahun tak bawa apa-apa ke alam kubur. Kasih aku waktu ya Allah. Ngapain? Supaya aku bisa menghatamkan Quran. Kalau bisa ya Allah, aku mau bisa menghatamkannya, menghafal. 3 tahun kemudian hafal 30 juz. Nah, di kita gak usah 3 tahun, 17 tahun, mau apa enggak? Hatam 30 juz. Paan 70 tambah 17 87. Pak Berkah berapa? 70 tambah 17 87, masih muda dibandingkan 100 tahun. Khalid bin Walid berapa? Khalid berapa usia? 71 tambah 17 88, masih muda. Minta sama Allah, ya Allah panjangkan usiaku. Kata kawannya Pak Ahmad Khalid bin Walid, untuk apa? Banyak kali maksiatku ya Allah, setelah diterangkan Nabi Dodi banyak kali maksiatku, bisa gak kau panjangkan usiaku 17 tahun ya Allah? Untuk apa? Supaya ku hatam satu ayat dikaji, hatam 17 tahun. 6.236 dibagi 365, 17 tahun. Baiklah kalau gitu, minta sama Allah. Di tengah jalan tak sampai 88 dipanggil Allah, maka disempurnakan di alam kuburmu. Itu minta sama Allah. Ya Allah panjangkan usia. Untuk apa? Dalam keberkahan ya Allah, karena banyak kali maksiatku. Berapa kau minta panjangan 17 tahun ya Allah? Bila kau panggil ya Allah, sempurnakan di alam kuburku. Minta sama Allah. Abi 61 tambah 17 78, masih muda dibandingkan Khalid bin Walid tadi 88. Ini muda. Usahakan, Abi minta jangan absen kecuali mati. Mana si imam udah mati nih, dikubur dia, udah nggak bisa lagi. Bang di mana? Bi aku nggak bisa hadir bi. Di mana kok? Aku udah dikubur bi. Oh, alam malakut kita bicara. Oke, selamat pejuang ilahi, Jannatul Firdaus. Begitu minta sama Allah. Kamu siap jadi gelas kosong? Gelas kosong ini ayatnya jelas. Gelas kosong ayatnya berapa tadi? 41 ayat 39. Kau harus kering, kerontang, kau kosong, kosong melompong. Jadi gampang diisi dirimu. Jadi kalau sudah gelasmu sudah banyak, sudah penuh gelas mungkin mana? Nah, misinya lagi. Kecuali bi aku udah pernah nih bi. Profesor doktor itu udah pangkat, sudah banyak berani. Aku mau kembali ke motong ekor. Udah gelas umur. Biarkanlah terus menerus. Udah kopi comberan di dalam gelas itu. Dia akan putih bersih selama terus menerus kau tuangkan air bersih. Tidak. Bersih kembali. Itu orang yang taubat namanya. Itu serasa seroso enak ya kan. Pak Suroso sering minum sosok. Botol susu, ya. Apa namanya? Teh susu, serasa seroso. Paham Maulana? Imam paham? Baik, ada pertanyaan. Ini preambul loh. Ini preambulnya bisa 2-3 kali pertemuan supaya ngerti dulu mau dia dibawa kemana kita ini. Sekarang ditanya, Pak Suroso usia berapa ini? Hah? 53. Ih, muda kali. Masya Allah. Tambah 17. Tambah 17. 70 nanti tua seperti ini nih. 17 tahun kemudian minta sama Allah seperti kawan sebelah. Silakan. Ada aturan ya. Diingat. Waalaikumsalam. Pak Supriyadi. Mohon bertanya. Tadi kan digambarkan gelas kosong. Bagaimana mengkondisikan supaya gelas ini mudah diisi dengan penuh, dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, berguna bagi dirinya dan juga di sekitarnya. Juga tidak ada yang lupa. Senantiasa baca istighfar. Istighfar itu artinya, ya Allah ampunkan. Kenapa? Aku merasa udah berisi ya Allah. Kalau masih kosong ya Allah. Istighfar itu adalah permohonan ampun
yang merasa berisi pada masih kosong. Supaya mudah masuknya. Ini kalau udah merasa benar, susah istighfar. Dan Allah pernah istighfar nggak? Pernah istighfar? Pernah istighfar nggak? Nggak pernah istighfar dia. Berisi, tenggelam. Korun pernah istighfar nggak? Pernah istighfar. Habis disikat hartanya. Sikap istighfar itulah memudahkan jiwa Pak Supriyadi, Bang Nana, Bang Junedi, Bang Yusuf, Khalid bin Walid, Suroso, dulu Ion, ya kan, Imam Maulana sebelah. Siapa? Herman. Abang kenal semua nggak kiri kanan? Enggak ya? Bang Yusuf kenal nggak kiri kanan? Coba sini siapa namanya? Ini Suroso, diam aja, diam. Nih Pak Ion, sebelah sana, Pak Supri. sana sebelahnya. Loh, Satu masjid Pak, Al-Falah. itulah satu masjid enggak kenal. Yusuf. Gimana mau benar kita punya sholat, gitu Pak? Gak apa-apa ya. Habis potong, motong ini. Mungkin bawa tongkat ini. Paham nak? Paham? Kalau nggak paham dipukul. Dan makanya bawa tongkat. Abi insya Allah kasih Allah ya Allah berkata dan perlu tawaran itu. Aduh siapa namanya dia? Lupa. Maaf siapa namanya? Lupa. Apa yang salah ya Allah? Bukan orang yang salah. Cara mengkoreksi tadi supaya dapat astagfirullah istighfar. Ayatnya kalau nggak percaya 71 ayat 10, 11, 12. Insya Allah setiap pertanyaan Quran menjawab. Bertanya apa saja Bapak, insya Allah Quran menjawab. Mau tanya apa? Ini Abi mau mengajarkan Quran bil Quran nih, supaya hidup. Dan tafsir nomor 1 di muka bumi yang sudah hilang puluhan tahun. Apa nama tafsir? Apa nama tafsirnya? Bang Yusuf, tafsir apa yang hilang di muka bumi? Bang Junedi. Nana. Udah dijawab Khalid bin Walid. Apa? Wah, lalin manusia mati dia. Bang Ion, udah dijawab tadi. Bang Suroso. Kemana aja pikirannya? Imam. Tafsir apa yang sudah hilang di muka bumi? Kena juga walau Ustaz. Maulana, kemana aja pikirannya? Siapa nama tadi? Herman, manusia her. Selalu her, manusia selalu her. Beruntunglah, nggak punya apa-apa, manusia her untuk hidup. Apa Herman? Tafsir apa yang hilang? Kau nggak dengar? Tak berkah. Ini kan gaya dia dulu nih, aku pakai gaya apanya, tongkatnya, gaya komandonya. Tafsir apa yang hilang, Bang Anton? Anton ini anak yang tobat nasuha. Apa Anton? Apa Anton? Anak yang tobat nasuha. Jadi pengurus masjid kalau kalian nggak kenal, hei kalian, namaku ini adalah orang yang mau tobat. Jadi siapa yang mau datang ke masjidku, gitulah kasarnya. Bertobatlah kalian. Itu maksudnya Anton, anak yang tobat nasuha. Tafsir apa Bang Agus Gusmul? Quran bil Quran tadi sudah dikasih tahu jawabannya lebih duluan. Sudah hilang tafsir yang pertama puluhan tahun udah hilang. Quran bil Quran. Rasulullah mata Quran, berpikir Quran, sifat Quran, pikiran Quran, ucapan Quran, tindakan Quran. Jawaban semuanya Quran. Sahabat kita juga Quran. Nah, inilah Abi mau membuat program di Al-Hidayah. Para pendekar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Sekitar 50 orang. Siap nggak kita belajar Quran bil Quran?
Nanti abang ditanya bang, Quran semua. Gak percaya. Gus Mul sebentar lagi jadi, insya Allah. Gus Mul sudah ikut habis berapa bulan? 6 atau berapa bulan? 6 bulan. Sekarang pertanyaannya udah Quran aja, jawaban dia Quran juga. Bisa-bisa, bukan harus pergi ke pesantren. Apa syaratnya? Apa syaratnya, Bang Supriyadi? Gelas kosong, baru dapat, tangkap semuanya. Kalau kau sudah berisi, mana bisa ketangkap? Kalau kau kosong gelasnya, kau bukan apa-apa, kalau kau bukan siapa-siapa, dapat semua. Jangan lihat hadis sekilas, telusuri siapa Abi Dodi. Pergi ke rumahnya. Rumah Abi di Google. Di mana? Pernah ke Google belum? Google? Nah, di Google Abi tinggalnya. Gunung Gelis. Google Gunung Gelis. Sumarekon sedang. Nah, naik tuh. Wakafnya Egy Sujana. Aku mewakafkan kepada kau, temanku itu tahun 83 kami, guruku pada waktu HMI. Nah, aku wakafkan sekitar hampir 1000 meter aja. Ya, pesantren kecil-kecilan. Maksimum santrinya 10 orang, cowok semua, tamat SMA. Quran bil Quran. Kirim anakmu ke sana yang tamat SMA, yang cowok. Dia paham Quran bil Quran, tadabbur. Alif lam mim semuanya. Bang Ion apa artinya? Allah aja yang tahu itu. Mam, hanya Allah aja yang tahu itu. Yasin. Kapan kita buka sebagai petunjuk Allah itu? Aku kasih kau hati, otak, indera untuk menerjemahkan alif lam mim. Kenapa kau serahkan ke aku lagi? Aku ya tahu dong. Maka aku kasih kau hati, otak, indera untuk menerjemahkan itu alif lam mim. Mau tahu apanya? Mau tahu rahasia alif lam mim? Mau tahu apa enggak? Ya nanti dulu, ini kan kebiasaan sholat dulu. Berapa menit lagi suruh? 10 menit lagi. Ini masih preambul. Sekarang ditanya, kenapa Bang Ion sholat? Pasti salah jawabannya. Kenapa Bang Yusuf? Perintah Allah. Kalau Allah nggak perintahkan kita nggak sholat pasti. Gitu ya. Kalau Allah tidak perintahkan kita nggak sholat. Betul. Apa begitu? Salah jawabannya. Siapa lagi? Kenapa kau sholat? Berserah diri. Berserah diri. Mohon maaf. Orang lain juga berserah diri ke batu. Bisa nggak? Ke batu besar. Salah jawabannya. Coba logis gitu. 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Jadi setiap ada ditanya, namanya kecerdasan sholat. Salah. Bang Imam, kenapa subuh 2 rakaat? Dari sononya. Di sini tadi 2 atau 3 rakaat? Waktu Jumat kemarin Nabi kan lakukan apa? 3 rakaat. Maghrib berapa rakaat? 2 atau 3? Bang Nana berapa rakaat maghrib? 3. Kenapa enggak 2? Enggak ada sononya. Bayangkan udah puluhan tahun enggak tahu jawaban itu. Di Quran jawabannya. Bang Supriyadi, Zuhur Asar kenapa enggak dikeraskan? Ya memang dari sononya begitu. Itu bukan jawaban. Ih, semua ingat Allah. Kenapa gerakan itu enggak gini? Sudah sholat? Sudah? 2 rakaat. Udah selesai 4 rakaat. Kenapa harus nunggang-nungging? Bung, bukan hal nunggang-nungging, ini ada rahasia yang cerdas di sana. Abang kenapa makan, Bang? Supaya sehat. Jawabannya kurang cerdas. Karena lapar. Begitu. Kenapa kau harus saum Ramadan? Kenapa harus saum? Enak-enak kita makan itu kenapa dicegah? Saum itu untuk apa? Apa dalilnya Ramadan? Dalil itu adalah dasar pijakan. Apa dalilnya kau makan? Apa dalilnya?
Apa dalilnya kau makan? Kebutuhan. Bagus, kebutuhan. Lapar. Dalil untuk makan adalah lapar. Lapar itu adalah pijakan untuk kau makan. Apa maksudnya? Dalil, jangan dulu ambil hadis dan Qur'annya. Dalil itu fitrah. Kenapa kau bersyahadat? Apa dalilnya? Begitu cara berpikirnya. Mengapa kau 2 rakaat? Apa dalilnya? Jangan ambil Qur'annya, kau lihat diri kau lagi. Wah, pokoknya cerdas deh. Boleh dibantah. Jawabannya di halaman 11. Kenapa kau sholat? Di halaman 11. Ini kita berapa halaman? 50, 61, 63, 70. Seusia Pak Berkah. Itu catatan-catatan tuh. Coret-coret aja, coret-coret. Usahakan ambil pulpen, spidol, coret-coret di sininya. Jangan coret di buku lain. Takutnya lepas sana, lepas juga sini. Gak kebaca, lupa lagi. Siapa punya tadi? Abi, bukan bapak. Bapak takut dia jadi ekor. Sudah, harus gelas kosong. Baru kau dapat. Gitu Bang Sufyan. Bagaimana melatih gelas kosong? Bagaimana melatih gelas kosong? Mengisi. Bagaimana caranya? Banyak istighfar. Itu dia. Untung aja benar. Jawaban sudah disampaikan, diulang lagi soalnya. Bisa lupa itu. Ya kita belajar seperti ini ya. Begini harusnya belajar. Bukan jiping, bukan gaji kuping. Tapi telah benar pelajari Quran itu. Apa? Kita disambut malaikat. Buka Zumar ayat 75. 3975. Jadi poin-pointer itu Bang Imam, Ustaz Imam, kalau bisa catat di sini ini tentang ini tentang ini. Jadi tajam ya. 319 sebelah kanan ayat 75. Tasbihnya malaikat. Bila dikaji Quran, malaikat lagi turun sekarang ini menolong kita. Memberikan kesaksian kepada Allah nanti bahwa seorang yang bernama Anwar Barkah, ya kan, manusia Herman, Maulana, Imam, Suroso, Ion, Khalid, Yusuf, Junaidi, Nana, Supriyadi, Hilman itu hati-hati Bapak. Hilman itu adalah penyantun sifat Nabi Ibrahim. Kalau gampang marah, coret namanya tuh Bang Hilman. Siapa nama Bang? Wawan. Wise orangnya ya. Wawan, wise, ya kan? Abang siapa? Yono. Tio. Asli mana? Jawa. Tio itu TIO. Harus punya kerjasama yang bagus. Kerjasama dan punya integritas. Baru benar-benar optimis. Tio. Teamwork, integrity, optimis. Itu namamu. Kalau nggak coret sama Tio itu. Ya. Kita preambulnya dua kali, 3 kali pertemuan kali. Supaya paham dulu kan ya? Iya, begitu. Begitu Bang Yusuf. Bacakan ayatnya Bang Imam. Zumar ayat 75 artinya. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat Melingkar. di sekeliling ars tasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan putusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil dan dikatakan segala puji bagi Allah. Jadi sekarang lagi bertasbih nih, lagi melingkar nih. Hanya mata kita tak melihat sebagaimana Rasulullah. Rasulullah kan melihat bertasbih, memuji Allah. Dia akan menjadi saksi di kemudian hari. Masukkan, Suroso sudah mau masukkan neraka. Entar dulu, kata malaikat. Kenapa? Aku lihat tiap pagi datang nih, tiap Jumat mempelajari sholat. Masuk ke jannah. Begitulah saksi malaikat itu. Perlu kita. Begitu Bang Ion. Abi minta jangan absen. Kalau absen pasti 2 masalahnya. Tulis. Bila aku absen. Di depan, di buku kita itu aja. Tulis di belakangnya. Pasti 2 Bang Supriyadi. Kenapa kamu absen? Karena keluargamu. Karena harta usahamu.
Buka surat 48 ayat 11. Bila tidak hadir, pasti diapakan masalah kau tidak hadir untuk turun berperang kemari. Pertama harta usaha, yang kedua adalah keluarga. 48 ayat 11. Jadi kalau Bang Suroso nggak datang, pasti keluar keluarganya itu. Soal bini, soal anak cucu, atau usahanya dia itu. Kenapa nggak mau hadir? Karena dua itulah kuatnya, bukan main. Bacaan keras Bang Yusuf, 48 ayat 11. Kelihatan nggak? Ya kacamata. 48. Ini berapa nih? Apa ini? 67 tadi. Al-Ghafir. Al-Ghafir 48 lagi. Al-Fat. Al-Fat. Ini apa nih? Al-Muluk. Al-Mulk 67. Nih. Al-Fat. Berapa itu? Zuhruf. Al-Fat. Mana yang siap? Surat 48. Ayat 11. Bang Nana baca. Orang-orang Badui. Siapa orang Badui itu? Anggaplah kita ini Badui. Dulu Mekah, Madinah, ya kalau orang Badui Mekah. Terus Orang Badui yang ketiga atau tidak turun ke Hudaybiyah. nggak turut perang untuk masuk belajar kecerdasan sholat ini. Nggak mau turun dia. Terus Akan berkata kepadamu, pada Muhammad berkata, Rasulullah, kami telah disebutkan oleh harta dan keluarga kami. harta dan keluarga. Terus Maka mohonkanlah ampun untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. lihat orang Badui kita bilang nggak mau ngaji lagi dia. Padahal dia masih ada tenaga, kuat, masih bisa. Pasti dua masalah dia. Harta usaha dunia nggak habis-habisnya, dan masalah keluarga, kejepit bini lah, kejepit anak lah, yang beginilah, yang begitulah, ada kondangan lah, ada apa semua. Kau kalahkan pertemuan hari ini ketimbang harta dan usahamu dan keluargamu, maka kau dia anggap munafik. Siap nggak absen? Insya Abi pun juga minta sama Allah, ya Allah kuatkan, ya Allah sehatkan. Ya kita doa sama-sama. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Ya Allah berikan petunjuk kepada kami sebagaimana petunjuk kau berikan kemarin. Sehatkan kami, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Sehatkan kami sebagaimana kau sehatkan orang-orang beriman sebelum kami. Siapa yang nggak mau dapat petunjuk, dapat kesehatan. Kalau tidak sehat, nggak bisa, susah kita baca Quran. Sakit, nggak bisa kita buat apa-apa. Sudah selesai? Belum, ya Allah. Apa yang kau minta? Wa tawallana fiman tawallait. Minta perlindungan di depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dibalikan bagaikan tawaf, bagaikan Ka'bah. Dijaga Allah terus Bang Yusuf. Kemana-mana dirimu, ke Blok M kemana, aku jaga. Karena kau menjaga wahyuku, akan kujaga kau semua. Dirimu, keluargamu akan kujaga. Wa barik lana fima atoid. Sudah selesai? Belum, ya Allah. Berkahi kami. Si berkah, Pak berkah. Belajar apakah? Berkah, mendapatkan keberkahan. Apa itu berkah? Tumbuh, berkembang, bertambah baik. Sudah selesai? Belum, ya Allah. Sayangi kami, ya Allah. Sayangin Allah. Sayang, ya Allah, melebihi sayangi ibu kepada kita. Tidak ada sayang yang paling top kecuali ibumu. Maka sayangnya ibu kepada anakmu kalah dibuat betapa hebatnya sayangnya Allah. Takbir. Seperti itulah engkau disayangi oleh Allah. Sudah selesai? Ya Allah, belum, ya Allah. Apalagi terakhir, ya Allah. Jauhkan maksiat awal akhir, lama baru, sengaja tak sengaja, kecil besar, tersembunyi dan tampak. Hilangkan, ya Allah. Sebagaimana maksiat yang kau jauhkan pada orang-orang beriman sebelum kami. Itu gunanya salat kunut. Dia ada Allahumma man hadait, amin ya Allah, amin. Wa afina man, amin ya Allah. Kalau udah tahu petunjuk. Nih, hadiah bagi orang yang kunut. Yang nggak kunut silahkan, nggak apa-apa. Tapi habis setelah paham dulu, habis nggak kunut karena merasa hebat, rupanya masih kosong. Aku minta petunjuk, ya Allah. Udah, enggak, ya Allah. Yang kedua, aku minta kesehatan. Sudah, belum, ya Allah. Aku minta perlindungan, ya Allah. Kemanapun kau lindungi aku, ya Allah. Sudah selesai? Tidak, ya Allah. Aku minta jaminan keberkahan.
Dijamin Allah kita. Apalagi kau minta? Sayang ya Allah. Kasih sayangmu ya Allah. Sudah. Jauhkan maksiat. Nah gitu. Nanti kita kaji lagi ya. Tunjuk kesehatan ini semua. Ya kan? Petunjuknya surat 2, ya kan? Jam berapa sudah? Jam berapa suruk? 7 menit lagi, suruk. Suruk itu lebih kurang setengah jam. Suruk kan misalnya jam 4.05. Tambah aja nanti setengah jam, 5.15. Jadi masih ada waktu kita 5.10. Jam 5 lewat 5, jam 5. Jam 6 maksudnya jam 6. Jam 6 lewat 5 masih ada suruk. Ya, lebih kurang setengah jam. Terus kalau ragu, tambahkan 2 rakaat duha. Jadi sholat suruk 2 rakaat. Nampaknya sudah timbul nih matahari. Suruk selesai, 2 rakaat lagi. Ya. Apa tadi? Jauhkan dari maksiat. Kasih sayangmu ya Allah. Sebagaimana surat 3, ya kan? 133 sampai dengan 136 dapat hadiahnya. Dan dengan keberkahan Assalamualaikum wabarakatuh. Jadi betul-betul berkah itu bertambah baik. Jauh dari maksiat. Rabbana zolamna anfusana 1723. Ya kan? Perlindungan depan, belakang, kanan, kiri. Allah jaga dengan Al-Quran. Bertasbih semuanya. 75. Ya kan? Petunjuk itu ini 183. Apa lagi? Jaminan keberkahan. Ini perlindungan. Keberkahan tumbuh berkembang bertambah baik. Ada di mana suratnya? Di surat 2. 1 ayat 5 aja. Kesehatan. Dikasih Allah kesehatan sebagaimana sehatnya pemimpin. Sehat, tegar, kuat. Surat 2. Ya kan? 2:39. Jasmaninya, ya kan, dan kuat. Coba cek di Tolut, ketemu? Jadi bapak-bapak semua, nanti kita berabang beradik. Bang Yusuf manggil Bang Barkah supaya tambah awet semua. Bang Imam. Jadi kita sudah meruntuhkan ekor kita, ya. Kalau siap bagus benar. Ilmu dan jisim. 2 berapa ini? 247 ya. Berapa ini? Berapa nih? 247. 247. Ya, 247. 247. Ya kan? Dengan ilmu ya. Dia punya ilmu yang hebat, mumpuni, jasmaninya kuat. 247. Jadi sudah selesai kita acara hari ini. Pertanyaannya buat masuk grup kita ini. Judulnya kecerdasan sholat. Siapa yang apanya? Gusmul ya? Ya, Gusmul apanya itu apa istilahnya? Adminnya. Nomornya kasih. Kita akan belajar sambungannya di Zoom. Dia akan katakan mengapa kita harus sholat. Apa dalilnya? Mengapa kita harus makan? Dalilnya lapar. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Jadi dalil itu adalah pijakan. Apa dalilnya? Mengapa kamu harus sholat? Karena diperintahkan Allah jawabannya. Kalau nggak diperintahkan ya nggak sholat kita. Salah jawabannya. Pasti fitrah jawabannya. Yang nggak bisa dibantah. Ya, kebutuhan. Apa? Kenapa kau harus sholat? Jawabannya ada di halaman berapa ini, Maulana? Jawabannya di halaman berapa? Jawaban mengapa kita harus sholat di halaman 11. Coba cari apa itu maksudnya.
Nana, carinya. Ya kepada kita semuanya, belajarlah, cerdaskanlah otakmu. Dengarkan, ada dua kelihatan besar. Al-Quran turun di mana, Pak? Al-Quran turun di mana? Bentar lagi. Turun di Makkatul Mukarramah. Satu lagi di hanya ini aja. Quran turun di Mekah yang mulia, Madinah yang cemerlang. Apa yang mulia dalam dirimu? Hati. Apa yang cemerlang? Otak. Dengarkan, bila Quran turun pada dirimu, terlihat Pak Khalid sudah berubah lebih baik, lebih mulia dari ngaji kemarin. Yusuf lebih cerdas dari kemarin. Tandanya Quran kau pelajari, pasti. Bilangin ya, Quran kau pelajari, pasti. Insya Allah kau mendapatkan kemuliaan hatimu, kecerdasan otakmu. Karena dua tempat ini sebagai simbol Mekah yang mulia, Madinah yang cemerlang, yang punya cahaya. Siapa yang mulia? Hatimu. Siapa yang cemerlang? Otakmu. Maka siapa orang yang belajar Quran, yakinlah kau mulia di hadapan Allah dan cerdas di hadapan Allah. Kami udah belajar Quran berkali-kali, tapi kok gampang marah, kok gampang gibah, dipertanyakan belajar Qurannya. Nama Qurannya Mahjuro. Lawannya nih ya, Shrek. Lawannya, bila salah tidak mulia hatimu, tidak cerdas otakmu, karena ada 25-30. Nama Qurannya Mahjuro. Quran yang sudah merasa berisi. Quran yang punya ekor. Ya bisa. Harus lepas dia, Bang Junaidi. Lepas. Abi punya teman hari ini, Bang Anton, Bang Anwar, Bang Barkah, Bang Herman, Maulana, Imam, Suroso, Ion, Khalid bin Walid, Bang Yusuf, Bang Junaidi, Nana, Supriyadi, Hilman, ya kan, Wawan, Tio, teamwork, integrity, optimis. Tio. Insya Allah kita ketemu lagi. Yang di sana Abi mau kenal lagi nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 17 orang Abi kenal sekarang, dan nama itu insya Allah nggak mau Abi lupakan. Tahu rahasianya? Melupakan nama kau akan dilupakan. Maka aku harus mengingat nama supaya aku diingat oleh Allah. Betapa mulianya Khalid bagi Abi, betapa mulianya Yusuf bagi Abi. Jadi kalau Abi lupa, aduh mohon maaf Bang Yusuf, siapa nama tadi Yusuf ya, aku lupa ini ya gitu. Baca diri. Jadi Abi berteman 17, yang sana insya Allah minggu depan. Nanti kalau Ramadan atau bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5-5, kalau nggak ada ustadznya Abi masuk aja, nggak usah dibayar, karena Abi mau ngajarkan tentang kecerdasan Quran bil Quran. Sudah masuk ke Zoom supaya tahu Abi nggak punya aliran, nggak punya mazhab. Kalau ditanya apa alirannya, Abi hanya aliran ion, aliran listrik, hidup untuk mati aja. Quran dan sunnahnya, yuk monggo, mau dia Muhammadiyah baik, mau dia NU baik, mau dia macam-macam semuanya, monggo, selama ada Quran dan sunnah, ikut sama-sama. Itulah yang Abi pegang sampai sekarang. Makanya Abi getol benar. Setiap yang kau jawab, setiap yang kau tanya, insya Allah jawabannya Quran. Abi nggak, ya Allah minta aku Quranmu ya Allah, Quranmu ya Allah. Maka semua pertanyaanmu insya Allah dijawab Quran. Apa yang kau tanya? Sekarang pertanyaannya, mengapa sholat? Mengapa kita harus sholat? Jawab, dalilnya apa? Apa pijakan kenapa perlu sholat? Halaman 11 itu jawabannya. Kalau dapat mengulas halaman 11 itu, keren benar. Coba lihat halaman 11. Halaman 11. Ini jawabannya. Kenapa kau harus sholat? Ini jawabannya. Kenapa kamu harus sholat? Kalau bisa kau ulas, dasar benar.
Itu keren ya. Nggak bisa dibantah. Yang bantah gila. Gitu. Saking kokoh dan kuatnya. Begitu Bang Nana. Ya. Jangan sampai lepas. Masukkan langsung. Yang sudah ada ini daftar langsung segera. Karena Abi mau menyambung terus. Menyambung dengan kajian-kajian. Dan berguna buat binikmu. Buat anakmu. Buat menantumu. Insya Allah akan ikut mereka semuanya ke Bahtera Al-Hidayah University, ya kan? Namanya apa? Mau. Coba semuanya, mau. Semuanya, mau. Semuanya. Kau mau nggak kepada Allah? Mau. Mau nggak kamu belajar Quran? Mau nggak sampai mati? Mau. Mau itu adalah Masjid Al-Hidayah University. Apa mau? Masjid Al-Hidayah University. Halo, assalamualaikum. Yusuf mau? Iya, aku pelajar Universitas Masjid Al-Hidayah. Gitu. Ini adalah kita logokan di apa namanya di apanya Gusmul adminnya mau Masjid Al-Hidayah University. Mau nggak belajar sampai mati? Mau nggak ke Quran? Mau nggak membuktikan ayat Allah itu hebat? Mau. Masjid Al-Hidayah University. Siapa orang mau? Yang punya motivasi, yang punya prestasi, dan berguna bagi orang lain. Itu namanya mau. Ya. Apa mau tadi, Bang Yusuf? Apa tadi mau? Apa? Iya, motivation, achievement, useful. Masjid yang punya motivasi tinggi, Al-Hidayahnya adalah punya prestasi, achievement, dan universitasnya useful yang bermanfaat. Mau motivation, achievement, useful. Mau Masjid Al-Hidayah University. Mohon maaf Pak Ketua, Bang Anton. Mulai hari ini kita punya nama perguruan tinggi di Mau. Perguruan tinggi di Al-Hidayah punya pelajaran yang hebat. Para pelajarnya usianya berapa kamu? Anak Abi? 21. Muhammad Husin. Siapa? Anak siapa? Muhammad Husin anak saya. Wih, anak pertama. Anak nomor 3. Nah, 4 tahun lagi baru nikah ya. Udah nikah belum? Oh, bagus. Kuliah atau apa? Di mana? Unpad apa? Bagian apa? Jurusan saya divisi ilmu sosial ilmu politik. Pernah ketemu Allah waktu buat politik? Pernah ketemu Allah nggak waktu kau berdivisi? Nggak pernah. Bayangkan itu. Pak, kita ngasihkan anak ke sekolah SD, SMP, SMA. Kau anak muslim. Aku pengajar Pak matematik, fisika, Pak. Berapa tahun, Pak? 25 tahun. Bapak waktu ngajar fisika ketemu Allah? Enggak. Betapa musyriknya. Waktu ngajar biologi, Pak, Bapak ketemu Allah? Enggak. Waktu ngajar matematik? Tidak. Bagaimana caranya? Apalagi kau fisik, hilang Tuhanmu. Maka kita digadaikan oleh dunia ini puluhan tahun. Tidak heran dokter profesor hasilnya koruptor. Kenapa? Karena akidahnya dijual puluhan tahun. Tidak ketemu. Semua pelajaran siapa yang punya? Semua ilmu siapa yang punya? Allah. Kenapa gak ketemu sama aku, kata Allah? Ada yang seling. Makanya ketika sholat pun gak ketemu Allah kita. Gerakan-gerakan aja kan. Ketemu Allah gak ngerti gimana. Sekarang pertanyaannya, tulis di sini. Di halaman 11. Mengapa aku sholat? Ada sini pertanyaannya. Mengapa aku sholat? Mengapa kita sholat? Itu saja. Sekali lagi kepada Bapak, jangan berkomentar sebelum diuji dirimu. Ujilah dirimu. Gitu Bang Imam ya. Belajar Bang Imam. Jangan sampai absen minta sama Allah. Baik, kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Ya Allah ya Rabb. Hari ini kami mendapatkan berita baru ya Allah. Kau berikan nama Mau Masjid Al-Hidayah University. Usia perguruan tinggi kami ini 70 tahun ke atas. Di bawah 70 ada yang anak-anak muda 21 tahun ya Allah. Berikan keberkahan-Mu ya Allah. Pada Mau motivation, achievement, useful. Masjid yang pernah motivasi, yang memiliki motivasi. Al-Hidayah petunjuk yang punya prestasi. Dan universitas yang useful, yang berguna. Ya Allah, jadikan Mau ini sampai hari kiamat ya Allah. Berguna buat diri kami, buat keluarga kami dan umat ya Allah. Agar menjadi keluarga yang Engkau ridhoi.
agar kami menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari segi apapun ya Allah, baik pejabatnya menjadi tobat, ilmuwannya tobat, konglomeratnya tobat, ulamanya tobat ya Allah, bersama dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulmu ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa orang tua kami dan orang-orang beriman di muka bumi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang benar yang baik Allah yang punya. Yang salah yang buruk Abi yang punya. Dan kita sama-sama belajar. Ingat, Abi bukan ustaz, adalah abang, saudaramu, Abi Dodi. Keluargamu, keluarga Ahu, keluarga mau, Masjid Al-Hidayah University. Motivation, achievement, useful. Semoga bermanfaat. Saya serahkan kepada Gus Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.